Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di NTV Prime, masih bersama dengan Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, dan juga ada Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam. Saya kembali lagi ke Pak Bob. Pak Bob, kalau kita bicara soal tantangan era digital atau era artificial intelligence, bagaimana apa yang akan terjadi pada buruh kita bila kemudian tadi Anda sudah menjabarkan permasalahan dari kualitas dan kompetensi buruh kita saat ini? Ya, jadi sewaktu rame ya mengenai AI 4.0 ya, apalagi sekarang ada artificial intelligence ya. Sebenarnya kita sudah melakukan benchmarking ya ke beberapa negara seperti Korea Selatan, kemudian juga negara tetangga kita Malaysia dan Singapura ya. Saya lihat mereka sudah mempersiapkan apa yang disebut dengan transformasi ekonomi ya, di mana dibentuk satu komite yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, dan Perindustrian, Perdagangan. Jadi mereka kompak ya. Dan komite ini tugasnya adalah mentransformasi tenaga kerjanya supaya lebih siap menghadapi perubahan teknologi yang dihadapi. Ya. Nah, kemudian bentuknya apa? Mereka mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk para pekerja melakukan apa yang disebut dengan retrain, ya, retrain, jadi di training kembali untuk pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira akan muncul ke depan. Kemudian pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, ya, sehingga satu pekerjaan itu ada yang nilainya 25 juta, ada yang nilainya 30 juta kalau dikonversi ya ke rupiah ya. Ini contohnya di Singapura ya. Bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan sektor maintenance itu pemerintah mengalokasikan sampai dengan 100 juta ya per pekerjaan supaya mereka bisa meretrain kembali. Nah, kemudian pemerintah juga menugaskan beberapa dunia pendidikan, lembaga pendidikan, termasuk universitas, untuk mendevelop kurikulum-kurikulumnya, ya, pelatihan-pelatihannya. Jadi kalau kita lihat negara lain ini mereka siap banget itu Oke, menghadapi transformasi ekonomi yang kalau mau seperti ini. realistis berarti tantangannya untuk melakukan hal yang sama di Indonesia apa Pak Bob? Iya, jadi pertama anggaran ya. Memang pemerintah juga kan anggaran juga nggak banyak-banyak amat ya, banyak kebutuhan ya. Tapi bagaimana kita bisa refocus lagi anggaran ya supaya anggaran-anggaran yang menyangkut SDM ya, pelatihan aja. Saya tanya sama Depnaker berapa sih anggarannya Depnaker untuk pelatihan ya. Untuk training, retraining dan lain sebagainya itu nggak lebih dari 2 triliun setahun ya. Bayangin ya untuk ya. Saya lihat juga harus di apa di ya polisinya yang harus dibahas kembali ya seberapa alokasi terhadap anggaran-anggaran yang meningkatkan pelatihan para pekerja. Kemudian kartu prakerja juga ya selama COVID ini kan kartu prakerja udah berubah jadi bansos kan. Iya. Ya. Nah ke depan bagaimana kartu prakerja yang anggarannya cukup besar ya 30 triliun kalau nggak salah sekarang dikembalikan lagi ke seperti tujuan semula ya untuk memberikan pelatihan atau keterampilan kepada para pekerja. Kalau saya sih usulkan diarahkan untuk menghadapi future skill gitu. Nah ini yang kita harus bahas bersama ya karena ya pemerintah juga anggarannya juga dalam tekanan ya apalagi sekarang situasi ekonominya sedang seperti ini. Jadi efektivitas anggaran itu sangat penting sekali ya ditinjau kebijakannya. Baik. Kemudian juga investasi juga kita arahkan ya investasi untuk sektor-sektor yang memang banyak menyerap tenaga kerja dan membuka kesempatan kerja bagi pekerja-pekerja kita baik yang di sektor padat modal maupun yang padat karya ya dua-duanya ya. Kalau dulu kan kita sempat fokus ke yang padat modal ya. Nah menurut saya ini agak keliru ya karena tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan masih cukup besar di Indonesia. Kita nggak bisa karena Indonesia mau negara maju fokusnya adalah padat modal, nggak bisa ya dua-duanya baik padat karya maupun padat modal.
Baik, saya ke Pak Said. Pak Said, kalau dari sisi buruh sendiri seperti apa menghadapi tantangan akan hilangnya beberapa pekerjaan karena artificial intelligence maupun kemajuan teknologi digital? Ya, memang kebetulan saya ILO governing body ya, salah satu pengurus pusat badan PBB, yaitu badan ILO. Kami memang mendiskusikan di workers group, yaitu terkait dengan dampak dari revolusi industri 4.0. Kan ada dua ya, digital ekonomi dan robotisasi. Ancaman PHK besar-besaran atau kehilangan pekerjaan itu sudah pasti. Setiap revolusi industri 1.0, James Watt, mesin uap, 2.0, adanya listrik, jadi mesin-mesin menjadi menggunakan tenaga listrik, kemudian ICT di revolusi industri 3.0. Sekarang kan adalah dunia cyber atau satelit, yaitu digital ekonomi dan robotisasi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh kalangan serikat buruh di tingkat dunia, termasuk di workers group ILO, yang pertama adalah memastikan bahwa bila mana terjadi PHK, maka hak-hak buruh itu tidak boleh hilang. Jaminan sosial, upah yang layak, pesangon, dan hak-hak lainnya. Maaf ya. Karena itu menjadi penting untuk mereka bertahan hidup ketika terjadi PHK akibat revolusi industri 4.0. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Bob, yaitu melakukan retraining. Ya. Jadi kami juga di ILO menggunakan istilah itu, yaitu melakukan training-training kembali terhadap lapangan-lapangan kerja baru yang tercipta adanya digital ekonomi atau robotisasi tadi. Memang di sini saya minta maaf. Mungkin bisa minum dulu, Pak. Peran pemerintah untuk menyiapkan alokasi anggaran. Kartu prakerja mungkin tadi betul bisa dijadikan sebagai pintu masuk untuk mempersiapkan retraining terhadap pelatihan-pelatihan di sektor-sektor industri yang akan muncul baru. Dan yang terakhir, jangan lupa dunia sekarang tidak lagi mengenal batas. Kami membahas supply chain, ya, dengan apa yang terjadi misal di Jepang, dia pasti akan berimplikasi kepada Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Apa yang terjadi di Amerika Latin dan berimplikasi terjadi di Amerika misal. Hal-hal itu juga harus menjadi perhatian, yaitu yang disebut dengan supply chain. Nah, supply chain ini di mana mata rantai pasok yang saling berkaitan. Terkadang kan satu pabrikan tidak mau mengambil supplier dari dalam negeri karena jauh lebih mahal dibandingkan mengambil barang-barang dari supplier luar negeri. Nah, ini juga ancaman buat buruh karena akan terjadi rasionalisasi terhadap beberapa jenis pekerjaan. Hal itu juga menjadi fokus daripada kawan-kawan workers group di ILO. Baik. Dan yang terakhir tentu dibutuhkan regulasi terhadap dunia pekerjaan baru yang disebut digital ekonomi. Bagaimana Blibli, Tokopedia, kripto, Gojek, Grab, dia boleh berkembang, tapi secara bersamaan negara harus hadir melindungi tenaga kerja yang bekerja di dunia digital ekonomi. Misal kasus THR yang diucapkan oleh Ibu Ida Fauzia terhadap Gojek dan Grab, itu kan nggak tepat karena mereka nggak punya gaji ya. Tapi mereka kan punya bonus, mereka punya sistem insentif. Seharusnya dari awal tahun ketika Gojek itu bekerja di perusahaan Gojek atau Grab, dia sudah menghitung bonus-bonus yang bisa dikumpulkan kemudian diberikan dalam bentuk THR yang disebut THR. Kira-kira demikian. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis, tapi terima kasih Pak Said dan Pak Bob untuk waktunya di hari 1 Mei, Hari Peringatan Buruh ini. Mudah-mudahan apa yang jadi catatan hari ini, tahun depan akan kita saksikan perbaikannya sama seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Said, bahwa kalau kita merefleksikan dari tahun-tahun sebelumnya, saat ini kondisinya sudah lebih baik, tetapi masih ada catatan-catatan yang harus diperbaiki. Terima kasih Pak Bob dan Pak Said untuk waktunya.
Terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali dengan NTV Prime Bulletin usai azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.